Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Ramai jamaahnya gini-gini itu dikelola oleh manajemen. Ada masjid yang kelihatannya sepi, jamaahnya ya sedikit tapi kadang-kadang diridhoni Allah. Kenapa? Karena masjid itu nggak menjadi problem sosial bagi komunitasnya. Saya beri contoh, masjid ramai tentu baik, nggak perlu saya ceritakan. Karena masjid ramai itu ya mesti baik. Masjid yang banyak jamaahnya tentu baik, itu nggak usah dibicarakan. Tapi ada beberapa masjid yang sepi, tapi Allah itu suka. Kenapa? Karena lembaga agama itu nggak boleh mengganggu sistem sosial. Jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Nabi. Yaitu banyak kan sahabat habis sholat duhur, ba'diyah di masjid, qobliyah di masjid. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum kuburan, cung nak apik aja mbok entek-entekno ning masjid. Omam yo bagai keapian. Rumah kamu jangan jadikan kuburan. Jadi sholat sunatnya di masjid, ba'diyahnya di masjid. Pulang-pulang tanya, "Mah, makannya di mana?" Terus marah-marah karena kurang disediakan makanan. Kan lucu kan? Di masjid qobliyah, ba'diyah, pulang-pulang tanya apa? Makanan. Tersinggung lagi kalau belum disediakan. Akhirnya apa? Anak-anak kita yang kecil kenangan melihat bapaknya itu apa? Bapak itu orang yang kalau dari masjid tanya makanan dan marah kalau tidak kesampaian. Coba kalau kamu datang dari masjid sholat, kenangan anak kamu apa? Bapak itu orang yang kalau datang dari pergi sholat. Sehingga kenangan anak-anak kita ini melihat kita sholat sujud di rumah. Sehingga Nabi membahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, kasih jatah sholat. Sehingga ulama mengatakan jamaah itu paling baik itu di masjid untuk jamaah fardu. Untuk sholat sunat beberapa malah sebaiknya di rumah. Sehingga saya ini sebagai kiai ya sering bingung. Bingungnya kadang ada orang terlalu overacting, ingin masjidnya ruame sehat. Yang satu enggak. Saya ini sering dipamiti. Biasa akhirnya bingung. Bingungnya ya barokahnya ngalim itu bingung, kalau nggak ngalim malah nggak bingung. Karena ya sudah harus gitu. Sampai tak beritahu ya. Nabi awal ngendikan itu ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua tanah Allah itu hakikatnya masjid. Apalagi ini rumah kita. Anak kita biar menyaksikan saat kita sujud, saat kita baca Quran, saat kita ngaji. Kalau semua ini di masjid, kemudian Anda di rumah taunya makanan, menuntut ngopi, menuntut kenangan di keluarga kita kurang baik. Makanya Nabi bahasakan apa? La taj'alu buyutakum kuburon. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Apalagi ada pepatah lagi, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah, ya tentu masjid ya tetap ada kegiatan, tapi jangan sampai mematikan rumah. Sehingga kita sebagai ulama itu ada masjid rame ya seneng, ada masjid setengah rame ya nggak apa-apa, asal efeknya menyebar ke masyarakat. Jadi ramenya masjid ya baik, tidak rame kalau yang rame ibadah di rumah-rumah juga baik. Maka dulu zaman Nabi Musa malah istilahnya waj'alu buyutakum qiblata wa aqimus sholat. Jadikan rumah kamu sebagai kiblat, sebagai tempat ibadah. Coba kenangannya Nabi kalau sholat malam itu di rumah apa di masjid? Di rumah. Sehingga Aisyah punya kenangan sampai hatta waromat qodamau, sehingga kakinya Nabi bengkak. Dan Nabi alami saja. Kamu kira Nabi sholat punya kayak anak-anak sekarang kan yang ada ruang sholat? Ternyata hanya dipasang sajadah sama tasbih, nggak pernah dipakai. Kalau Nabi enggak, yang dipakai Sayyidah Aisyah itu ya tempat sholat. Sehingga kata Aisyah, Nabi itu sholat di tempat tidur saya. Kalau Nabi sedang berdiri, kakiku tak selonjorkan. Kalau Nabi sujud, kakiku tak ingkretkan. Ya di tempat Sayyidah Aisyah tidur itu Nabi sholat. Pas berdiri kan berdirinya Nabi lama, Aisyah selonjor. Pas Nabi mau sujud, kakinya diingkretkan. Segampang itu Nabi. Akhirnya apa? Kenangannya Aisyah sebagai istri itu doa-doa tahajud, doa-doa. Coba kalau Nabi tahajudnya di masjid, Sayyidah Aisyah tidak punya kenangan doa-doa apa? Tahajud. Sehingga kita harus ngikuti ngaji. Sehingga kalau nuruti teori ya
sholat itu ibadah. Sebaiknya kalau ibadah ya di tempat ibadah. Tidak seperti itu cara pandang. Kata Nabi, semua buminya Allah adalah saksi kita ketika ketemu Allah. Semakin saksi itu banyak, maka semakin baik. Maka kalau sholat sunat, kesunatannya itu pindah-pindah tempat. Tapi ya jangan terlalu habis di sini terus pakai mobil ke sana gitu. Iya, kalau pas di perempatan ada orang cantik nggak jadi diterusin nanti. Tapi ini sama saya cerita ya. Jadi di antara mengkaji Quran itu mengkaji cara Allah membuat khitab. Dan yang kunci semua adalah Allah adalah zat sing otoritatif, malikul umurikul dia, pengendali dari semua. Maka kalau nyifati Allah ya tetap yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Kula balen malih as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti api. Sebab niku ngendikane Nabi, cek kue ngekeh-ngekehno jumlahe salat, cek jumlahe napa sih? Dalam konteks artinya salat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus salat niku wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu sampai srengenge napa meletek. Gak oleh pas waktu zawal. Gini ku antara nih mereka pinter nak duhur 12-5 menit. Pokoknya meh duhur itu buat angsal. Ini jenis waktu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal sholat napa? Jenazah. Utawa kue bar subuh mlebu masjid terus dia wudu. Niku ana ulama sing darani tetep sholat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukulut masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wae. Niki rungokno tenan nggih. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sakmangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke 9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat taraweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo luwih seru to. Mboten ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib nopo sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar serat cocok itu tidak ada masalah. Dalilnya apa ya? Dalilnya ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal itu sunnah. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho. Betul. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ngono cocok ra cocok. Mboten iki kula terang. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini tentang kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih akan dani imam. Supaya niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i.
Tarawih itu kalau terakhir kan pindah telung rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niatnya witir nopo. Witir. Setelah 2 rakaat sampai salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh nopo di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku telu tapi lurus sih. Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan shollu sunnatan rokataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu kan? Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok berta'aluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih engkau nasibku ngenteni yang satu itu iso sholat tapi selesai yo selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasahud awal engkau terus tambah 1 rakaat kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah, itu akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Mriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi gendep sih. Tapi ini sementara Gusti tapi kan kita bingung. Itu cara pangeran bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngene iku. Ya jadi barang keliru kadang yo nggugut sepuro pangeran iki ora usah. Jadi nak salat ya. Nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena salat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 witir. Makanya 2 itu ora usah ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir biwaqidatin. Kemudian salat-salat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ini biasa saja nafal mutlak, nggak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang satu terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten ya. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kefiah di sampean memang akal-akalan tegene witir pun bener shollu sunnatam minal witri rakaataini. Jadi niku rontok bener ya rontok ngawur. Dadi ngawurnya itu tadi wong salat iku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan? Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Dadi kula tapi kan kula makmum. Ora malah dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam teng ati kula pun soe nah ame salah ya malah salah nak bener ki melok napa? Bener tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kalau ini wong alim fikih tapi paling tersiksa. Aku kalah mbek adat, kalah mbek nopo adat. Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya sing umume wong.
Nak mau pintu ya melok nopo pintu. Nah itu ngintikan Imam Syafi'i, harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru lawung sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak nek wektu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, wis piye-piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae, wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa? Bulat. Paham ya? Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah. Witir juga gak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu nggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur soft. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya agak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang nggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah, seperti witir, duha. Nggih, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah niku kula ora cocok nih. Wong ora kepengin tahajud kok dijak nopo? Tahajud. Kula nggih nate dipamiti Gus nek ana tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone yo lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak ngono lho. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe iku malah lucu. Wis ibadah kok bocah apa? Ibadah. Dadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Ning omah jaga anak bojo timbang dhewean nggih napa? Ibadah. Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama oleh tapi aja dadi gerakan. Nek sing pun nglampahi nggih monggo, sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak napa baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah, kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok. Lah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu ya napa? Keben karena turu ki ibadah. Turu niku mari ra maksiat. Wong zina mergo ora turu. Wong maling ya mergo ora turu. Wong ngrasani wong ya mergo ora turu. Mulane kula nate cerita teng ngaji niki ana ulama wali saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Didudono wali sing saurip-uripe kok turu kecuali salat fardu. Yaiku wali sing setingkat kuwi. Mboten trimo Gusti tapi niku kok turah turu ya takokno sesuk. Kena apa kok turah? Jebule tak takoki kenapa jenengan turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nak kowe poso tahajud jenenge wong melek tepatine nduk ndi-ndi, tetep paling selamat kuwi apa turu. Akhirnya ngakoni jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Dadi mulane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mulane Ashabul Kahfi ku wali sing kramate ku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak. Niku iso dadi napa? Wali. Mulane kenapa kramate Ashabul Kahfi napa? Turu. Tapi aja tiru. Lha iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu setuju niku niki ilmu. Difaham ya dados. Kula piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kula piyambak ki jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya di sirron,
Kalau balik ini malah seperti sodakoh. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat, makanya kesunatannya sholat fardu nomor jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada, sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang, yaitu sholat nggak usah berjamaah plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu, baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha, di kamar paling dalam. Nah, bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain sirron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan nentang ya goblok, barang apa kok mbok tentang. Ya tapi kowe tenanan ya goblok kok ora sunah Nabi iki, Pak. Mulane nggak boleh takok itu yang jenengan takok kok ngubang bul. Makanya aku wong alim dadi bingung. Bingungnya iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingungem. Tapi yang jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini mau saya mesti ini. Karena Anda harus sepakat kan kelon itu apa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu yang ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara pengganggu. Nah, itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi, karena di tempat-tempat mas. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Mana iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail Pondok Salafiyah jawabnya pede semua, nggak ada ragu, nggak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji. Itu kok saya pindah ke Sukorejo sini, banyak ulama yang mengatakan haram karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud kemudian ditinggalkan kosong dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud, jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qalyubi sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li Allah yastauliyal kafir tilkal buka, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik, mulai Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Dari kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng, itu singkat cerita
Mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah, karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik, berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah kata. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Sekeliru-keliru sidik, semoga orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hashim ya sudah mimpin Masumi, zaman Ki As'ad pengaruhnya besar, sampai sekarang Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok nggak sholat itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolok ukur untuk calon apa? Bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi nggak apa-apa lah. Sementing moral ini jadi ukuran. Sementara yang di Thailand, di Patani itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang nggak ambisi mimpin dunia, tahu-tahu dipimpin, dan akhirnya nyuwun sewu ya saage Islam yang dulu terlalu tasawuf karena nggak punya pengalaman memimpin, akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda, karena kulino mimpin itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat sampai Islam yang bisa ngaji, itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai, sementing Islam kulino mimpin. Jika di Indonesia itu barokahnya itu kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor atau terkenal nyuwun sewu selingkuh atau terkenal apa, itu pasti tidak jadi. Karena moral itu menjadi tolok ukur. Dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita, dan itu negara juga akhirnya untung karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang maulah bekerja sama dengan Umarok. Kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Ki As'ad, ketika mau kembali ke Khittah juga dirembuk oleh ulama dan Umarok, dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Nah kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitia tanya, khatam betul apa enggak? Iya Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu. Dibaca buanter sing nyemak ya mendelok pojok etok. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Said Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa teman? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampai tadi berapa? 800 juta. Wah ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Said Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa wa ibnu Uftin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini?
mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? 800 juta. Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan. Ya, sudah susuk ini sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah ini tak cari pembenarannya ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu min Allah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan dengar banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar. Tak terus ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bi syiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda, yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyaqqah pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anake gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kok kon maca, kata saya. Jadi itu menurut saya itu yang jelas. Saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usah kata. Akhirnya anaknya udah tinggi terus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan awkiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Nah terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim, la ilaha illallah itu penting sekali. Cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni.
Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan Asyadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah di istighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abu Hasan Asyadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadili karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, seolah lagi orang kafir yang mati kafir, anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfari. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahda. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah, itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini, karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan, Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulane ngaji, mbek wong alim urip, aja ngaji mbek wong mati. Nah, ngaji mbek wong mati itu terus kowe sok-sokan wali, boleh mung golek akeh ngono wae. Ci mbek wong urip. Soalan wali-wali mitos dulang wong mati urusane wali ora urusan paham nggih. Urusane ngaji mbek wong urip ngene iki, engko entuk ya didol, nek kepayon ya alhamdulillah. Wong donya iki apa? Donya ya kudu entuk wong apa? Hafid yo payu. Mubalek yo payu, perdukunan yo payu. Ya enak ning dunya gue enak pangeran ucap apiane. Apa didol kena ning Allah karim. Kok nak tahajud itu munajat mek pengen Gusti jenengan cek apiane. Agama ku barang sakal jenengan dol jenengan barno mawon sing ketol. Cara aku dadi malaikat azab ha. Wah. Mulane ra dadi perkara ya. Mangkel tenan cara kula. Oh baik didol. Lho jin ngono lho perdukunan jin. Kedua didol iso. Mun iki ono sing jaga. Kula nate wawancara mbek tukang jaga. Lho niku piye? Iso nerangno Den. Wah seruat pokoknya dunyaku. Iya bisa didol gitu. Kudel ya, kudel. Kontrak ya. Oh iso kabeh dunya. Agama ya kena ya, padha kena kabeh kena. Subhanallah. Ya, saiki jin balenan. Dadi nak ngono sama iku ya ora mesti maknane sing koyo diceritakno mau kiye desa sing kriyat-kriyat. Tok. Nah itu paling angel yang ulumul Quran. Apakah lafadz itu ismiyah, apa lafadz itu wasilah? Kita sebagai orang yang nekuni Quran, maksudnya kita itu ya kita semua lah. Gue barang sih gue jalalan gue sawi. Lo kalau orang sering diskusi mulai nyun saya Mbah Mun diskusi tafsir ya kalian kalau ngendikan tafsir seringnya. Kalau ditutono tafsir itu sing aneh-aneh. Bukan apa-apa kita sing pantas dijak bakas buatan perkara pilih-pilih murid itu buat
Misalnya bakas kue apalah mabadik. Terus piye ngamitine bakas ku kondi wong. Quran rapal takoki hadis ora. Apa lu bojal jalut? Kan ora ono hubungane. Ambek diskusi ilmu apa? Tafsir. Gak nyambung. Ya tak terangno. Nah, insun juga sama. Insun itu orang yang potensi lupa. Kelalinan jenenge insun. Nah, sekarang syaiton itu mutamarrid, syato atau syatona, ada yang bilang syatona, ada yang bilang syato. Nah, syato berarti nunnya zaidah, kalau syatona berarti nunnya apa? Asli. Kullu mutamarridin sama syaitona. Makanya aku ngaji Jalalain iki iso wae setan kabeh. Ketika kowe mutamarrid ala Allah, gugat pangeran. Kenapa Gusti ada orang lain jenengan takdir dadi kiai, dadi habib, dadi wali, kula kok tetep wis melarat ora habib, wis melarat ora kiai. Penggugatan terus pada Allah jenenge setan. Nah disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni, setan manusa dhewe. Fakullu mutamarridin 'ala Allah yusamma syaitonan. Jika kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim, asline ya auzubillahi min syarri nafsi. Lah karena mutamarrid. Nah, ini benar disebut syayatinal insi. Tapi ketika setan itu makna ismiyah, dia punya nama tertentu untuk kelompok tertentu. Ya kita ini pasti tidak setan. Alhamdulillah kan. Kita ini pasti tidak setan, tapi dengan makna ismiyah. Tapi masalahnya kata setan tahu digo pangeran makna wasfiyah. Mesti gue mlebu. Nah, itu disebut sayatinal insi wal jin. Setan manusa lan setan jin. Semangatnya apa? Setan jin itu senengane nyesatno wong. Manusa luwih nemen. Sesat-sesate dhewe ngajak-ngajak wong. Melarat-melarate dhewe ngurbano wong liya. Isane agama mau iku wis ngomongno. Sing untung ndekne agama ora untung. Nah, kok untung dia ilmu rong ayat itu dienggo ngalon itu. Mulai nyai nganti mati. Mulai nyai nganti mati. Lah nang ngene 20 tahun. Berarti wong Islam mau dikenal ayat loro itu. Jadi bukan rep. Jadi lah itu saya nggak angel pernah. Tidak ada penulis tafsir atau penulis tafsir kecuali bingungnya urusan ini. Ya tapi akhirnya ya orang bingungnya baru kayak wong duwe insting, duwe nurani. Ya dalah ya udah iso. Kayak ini sing ngaji ini kan aslinya ya udah sealim sing peneliti, tapi ya iso. Terus disimbol bahwa Islam ngokon apik ninggal lele. Wes iku bener. Wis ora usah tok titis bahwa Islam ngokon apik ninggal lele. Wes gak penting. Mau iki wasfiyah ta ismiyah ora penting. Gak penting. Nah, saiki mubalek gak balik mubalek. Dhisik kata mubalek itu sakral. Mergo mubalek orang yang menyampaikan agama Allah dengan ikhlas. Ismiyah. Sehingga mubalek dhisik keren nabi mubalek. Nabi ngendikan ala hal balaghtu. Aku wis nyampeino. Baliwu ani walau tapi saiki mubalek itu namanya sudah ismiyah tapi ganti generasi. Angger wong gelem mulang kok ngenteni dikei panggung. Ya, mau apa mulang yang ngenteni dikei panggung. Ngenteni disebut Soibul Fadilah wal karum. Dhisik ku yo ora anggere wong kangen pangeran terus wong liya diulang, ketemu petani ning dalan yo diulang, ketemu wong melarat ning dalan yo diulang sak kecekele. Saiki apa mulang yang ngenteni yo gak ono panggung. Panggung iki ra pas gremeng. Son sita merah pas yo gremeng. MC ini salah nyebut Soibul Musibah ngamuk. Enggak misalnya MC ini Rapate Ayu kan gremeng enggak misalnya. Gak menarik, membaliknya kelakuan ngono. Jadi itu ada pergeseran nama. Iku tunggale kaya riyen Salafi. Kulo jek emot pondok-pondok kita itu bangga disebut as-Salafi. Nah, saiki kiai-kiai murid Salafi mantul. Mergo maknanya sudah pergeser. Isi al-ma'had as-Salafi yo keren. Saiki murid Salafi yo ulah itu napa? Ya ora rasa diterang pokoke ulah itu. Masa diterus. Nah, itu yang repot. Lah kita ini kan neliti ya. Mengenai kalau sering diceritani bapak.
sok kowe ngalami zaman sing ora kaya zamanku tuh berkali-kali. Mungkin sampai cara bahasa kasarnya nganti bosen. Mulai kula latihan kiai sampai wis dadi kiai yang paling sering sok kowe ngalami zaman sing ora kaya zaman. Justru itu bapak dorong saya tidak harus sepersis beliau. Tapi kadang-kadang wong awam iku fanatik, putrane kiai kudu kaya Mbah Mun, putrane Mbah Arwani kudu kaya Mbah Arwani. Padahal beliau-beliau malah yang pesen kowe iku ngadepi zaman sing ora kaya zamanku. Mulane kowe ya aja kaya aku. Semangatnya sama, tentu al-maksudul azam sama-sama mulang umat Kanjeng Nabi. Tapi tetap modelnya kan beda, wong zaman. Lah misalnya wis ngene iki lho sing seneng kula. Dhisik wong seneng kiai iki go kula, mulane dhisik istilah wah kiai gulane akeh. Waktu dhisik ku kager kiai iki selek apa gula. Toh lah pidato pakai gula gremeng gak kira-kira. Ngenteni gula. Apa? Ngenteni gula. Iya. Mesti gremeng. Wong ora zaman iki. Dhisik ujene pidato ning desa-desa gani pitik, bebek, telo, wedhus ya? Gedang ya? Jajal toh gani ngono. Jadi itu perubahan. Nah, sing paling parah iku ning fikih. Dhisik iku makruh iku faqal haram. Jenenge makruh iku. Dadi ngene wa yukrahu al-kufru wa zina ngono. Takbir dhisik. Wa yukrahu al-kufru. Mergo maknane makruh dibenci Allah. Ya berarti kafir itu ya makruh. Mulane Allah ngistilahno ijek wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Wae tapi ning fikih saiki makruh itu dunal haram, apa? Jadi haram itu ekstrim, makruh itu di bawahnya. Kayak rokok itu jenenge makruh. Tapi pernah ada periode makruh itu faqal haram. Ya wes, iya, kenapa bedung dia, istilah. Mana kalau dari sekian kenangan kalau bebas mahfud ngantikan. Al kiai ismun lil alim al alamah lahu akhlak. Bahasa Arab yang ini kemudian. Di kiai itu ismun likulli alimin alamah lahu akhlak. Tapi kayak sekarang itu sanger wong pidato jenenge kiai. Lah makna lah itu ora ono maknane. Wis pokoke anggere wong ngono iku rai ngono iku jenenge kiai. Jadi saya kiai itu nunggu sekian status. Andene alim alama cek lahu akhlak kata. Lahu akhlak ora dian duwe angel temen ora pati kedonyan. Angel temen rangno lahu akhlak ku. Lan kula ngaji wae, mulane kula ora seneng sowanan. Ora kok sok-sokan ikhlas. Wajib. Ruwet. Ya soalnya kita tidak 100.000 jaluk swarga. Mau sing nyalami 1 juta jaluk jadi bupati ku cek warna jaluk aneh cek reno-reno. Ora iso salam nempel aku dulur ruwet. Lagune apal. Wong aku nyai wis pengalaman lagu lagu. Ah semoga saiki ngaji titik apa? Oh ruwet. Keluarga besar ya. Jadi eling-eling lafat-lafat sing ning Quran iku ana wasfiyah, ana napa ismiyah. Dan itu ndak pernah. Quran juga sama. Quran min haitsu innahu makruh iku darani Quran. Mergo makruh dibaca. Wa min haitsu innahu maktub memang ditulis disebut hamim wal kitabil mubin. Wa min haitsu innahu fariqun bainal haqqi wa bainal batil. Quran itu misalkan hak dan batil. Sumia furqanan dikatakan apa? Nah, karena furqan itu secara wasfiyah itu pemisah hak dan batil, maka Taurat juga namanya furqan. Dan disebut walaqad ataina Musa wa Harunal furqan. Ora kok furqan Quran kayak kita 30 juz, tapi Musa lan Harun tak kei furqan. Iku al-fariq bainal haqqi wa bainal batil. Ya maksudnya tak kei Taurat. Iku berarti makna apa? Wasfiyah. Ana kaya utus sing syukur tau ngaji ngene ben waras sithik-sithik ya. Nguramen janjene roh raimu swarga, ngurungono majelismu swarga. Ini dhewe ora jelas swarga. Ojo ngono, niai iku ojo. Ayo ora apa-apa ngono ya ora apa-apa. Mergo lah itu yang jadi kula nerangno detail sekaligus nekan wong sing nekuni Quran ora usah kecangkeman. Ngaji Quran iku angel. Kita kudu apal kuwait. Kula nganti sakniki sampai lali bu khatam ibu maca kuwait asase Sayyid Muhammad tentang ulumul Quran. Saya maca Itqan, maca Al-Burhan.
saya gak ada kenangan panjang dari Mbah Mun, dari bapak, dari orang-orang ahli Quran. Saya kanjanan Profesor Kures, Pak Said Akil Munawar, banyak teman-teman yang niku mawon koyo cek kurang, cek ngalami kasar. Nah gue mau gue terjemah ruwet. Tapi aku lo yang ngergani, seneng ning Quran tak regani, tapi ra usah fatwa, seneng tok wae, ra usah fatwa. Makomnya makom seneng aja makom fatwa. Ya senengnya kudu bergani. Di bangku ya malah ya ora paham ya ora gowo terjemah, malah ape gowo apa. Nggon. Eling-eling, ya itu paling angel ning ulumul Quran. Nah, kamu tidak bisa terus mentang-mentang kamu suka ismiyah mesti ismiyah. Buktinya Nabi Musa Allah islanu walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqan. Padahal kita bilang Furqan identik dengan Quran, tapi nyatanya Musa dan Harun disebut dikasih Furqan. Nah, Injil juga sama gimana? Pernah dalam sebuah hadis sahih. Ketika Allah nyifati hadhil ummah, napa hadhil ummah? Itu Allah ngendikane di antara yang dingendikane kan Nabi Muhammad terus dipuji-puji pengiran gini-gini. Di antara umatnya dipuji bi ana jiluhum fi sudurihim. Ana jiluhum fi sudurihim. Mulane umatnya Nabi tenan kudune aku. Kudune Ki Mansur ngapal-apal Quran. Di antara khase hadil ummah iku ana jiluhum fi sudurihim. Qur'ane iku ning atine. Iki ra niat ngenyek cerita wae. Dadi normale umatnya Nabi sing mendapat status resmi iku sing atine iku hafal Quran, ana Qur'ane. Normal, maksudnya iku bener-bener normal, iku bener normal kalau jadi umatnya Nabi normal. Tapi kayak kan ahli balaghah. Ya tapi kok lu ge Quran, Gus. Wal asli ge Quran. Dan iku kula apal. Wes alhamdulillah wis saune. Tapi ngene iku tetep mukhtalaf alaih. Maksudnya iku sing mesti disepakati ya sing apal 30 juz. Sesuai kali. Tapi ya sik ya ora usah diterusno sok ngene. Asline ngono. Asline sok ngono. Jadi termasuk khosiyatu hadil ummah iku ana jiluhum fi sudur. Bukan jenane tenan, Quran jenane. Kowe ngapal Quran sak lembar ora iso hafal. Mau sak lembar. Quran 30 juz. Ora mesti waca war. Khatam. Ono sing saking laris sedina pindho ge men sering. Bolomu sedina sing pindho. Lho dhewe kok akeh. Iku Mas, aku saiki laris sedina pindho. Tapi sayang Mas wong desa kabeh sithik ya. Senenge nek sing undang ngombelah. Mergo luwih apa? Akeh. Ya ono rayu niku ya ono wong akeh. Ya konser yo. Ya dadi ana jiluhum. Dadi artinya fakullun minal Qur'an wa Taurat wal Injil iku iso menempati. Jadi yanzilu kul wahidin minhum manzilatal akhir. Dadi mergo kabeh di semangat kita buah. Napa di semangat? Jadi saling bisa diganti. Mesti bisa diganti mergo istilah itu kadang podo-podo dengan makna al-farik no? Al-farik. Ala balene ya. Summiya Qur'anan li annahu makruh. Wa maktuban li annahu maktub memang ditulis. Terus Quran diarani meneh disebut ayat. Bal huwa ayatum bayyinatum fi sudna. Saiki jin yo ngono. Diarani jin mergo ora ketok. Angger ra ketok ya jenenge. Nah, mulane ana illa iblis kana minal jinni. Dadi maknane ya kana ana sapa iblis iku minal jinni setengah saking makhluk sing ora kena didelok. Aja mbok maknani jin sing ismiyah. Nah, maknane ismiyah ora repot illa iblis kecuali iblis padahal iblis iku master sing paling awal. Karena ana sapa iblis minal jinni turunan jin kan jadi paradok kan? Saiki jin be iblis tuwa ndi? Tuwa iblis. Iku pentingnya ngaji. Dadi kowe roh mana yang Allah ngendikan itu ismiyah, mana yang ngendikan wasfiyah. Nah kayak Tuhan mau balik, itu jelas wasfiyah. Oh yang berwong pahpo nyampe no agamane pangeran jenenge mau balik. Wasfiyah. Nah mana ismiyah di saya mau balik wong top bos. Man balaku anillah. Murabut apa agung. Ya kayak kiai alim dising. Kayak sinten Saiban Ar-Ra'i di nangon wedhus. Yang wedhus tenan, tapi sing dialim no dekne wae angon wedhus kancane do ngaji. Hatta Imam Syafi'i nak iskal niku marani Saiban Ar-Ra'i. Diskusi. Kok gelem to? Balik saiki ra gelem. Ngomong nang hukum yang dari panggung.
Miki api MC ini kudu menisabul fadilah wa sa'ada wal karomah. Aduh, Masya Allah. Tapi ku yang balik, tapi ku bawa wasfiyah, bawa ismi. Baik. Tapi kalau suwona, siapapun yang sedang jadi mubalek wasfiyah, itu rubah sidik-sidik ke ismiyah. Ya sepakatnya maksudnya ya ning panggung ya pidato, tapi ning omah ya mulang. Jadi fair, mana takoki pangeran. Takoki pangeran, kuwi pidato kok ngene-ngene. Kulo tapi teng omah nggih mulang Gusti, ning sawah nggih. Mulang ketemu ning dalan nggih. Dalan Ora kok mulang ngenteni ono panggung. Boten kritik pancen ngeling no ben kersane kabeh diridani apa subhanahu wa ta'ala. Yo kudu golek ridane pangeran. Gelem ra gelem. Kadang nggih dadi mbon wonten. Lah sekarang jin yang di sini itu jelas ismiyah yang sekarang dibahas. Yang sekarang kita bahas itu jenis jin ismiyah. Ada kelompok tertentu yang metuki Kanjeng Nabi. Nah ini di sini jelas ismiyah, nama? Karena Bu arani jin ini serah kena, wong dia ketemu Kanjeng Nabi. Berarti kan bisa dilihat sudah. Paham ya? Ya sudah ini kelompok tertentu sing wis ya wis pokoknya ngono iku. Nah, terus kelompok tertentu wis iman mulai zaman Nabi Nuh. Yo tahu ngaji usul fikih, dadi jin dhisik yo ngaji sing pinter-pinter yo alim. Ngono tau mondok bareng. No yo ana sing NU macam-macam, ana sing Ahmadiyah macam-macam. Mboten iki kula terangno ben sampean ngerti. Tak waca mawon. Betapa mereka itu pinter. Ini rungokno mawon. Kira paham lah pokoke rungokno. Kanjeng Nabi tahu dipethuki jin. Iki ketok anak jin yo ngerti usul fikih, ngerti dakwah, ngerti jin sing iki maksudnya. Ya jin sing iki sing. Ya. Nah, jadi ono iki cerita-ceritane kitab ki ngandel yo kena ora ya kena ngono emu. Kowe nentang ya ora ngurangi derajat kitab iki. Beduko ya ora nambah mulyane. Ora penting apa? Nabi pas di Madinah untuk indan Nabi wa bi zahiril Madinah di depan umum. Isbaq aqbala syekhun yatawakkau ala ukasi. Faqala Nabi innaha lamisyatu jinniyin. Jadi Nabi ketika roh mlakune ke Mansur muni iki mlakune apa jin. Niki teng niku nggih Mansur. Teng kitab Futuhat Ilahiyah, teng kitab Futuhat Ilahiyah. Mbok golek dhewe lho ning sarah iki tentang masih tentang jin. Tapi tak wacana ben kok kowe nang golek ning omah wis tau paham apa. Engko laline ra apa-apa biasa. Sesuai rencana Tuhan al-insan makhluk khata'. Faqala Nabi innaha lana ghamatu jin. Faqala saya ajal ya Rasulullah. Faqala Nabi min ayil jinni anta. Kowe jin kelompok endi? Terus qol ya Rasul inni Ham bin Latis bin Iblis. Jadi generasi kepiro? Faqala lahu Nabi la ara bainaka wa baina Iblis ila abawaini lho. Kowe tok iblis mau kacak wong loro tok. Jadi iki cilene. Wah keren, maksudnya keren itu tuwa banget kan. Qala ajal ya Rasulullah. Faqala lahu Nabi kama ta'alika minal umri. Qol akal tu umrud dunya ilal qalil. Untuk khina kutila Habil hulaman. Zaman Habil dipateni kula mun ngertos. Kula roh agama didol terus urip. Gak cerita biasa. Soalnya walhasil terus cerita. Terus walhasil terus dene cerita terus di antara kegiatan itu wa urisu bainal anam. Kula nu tukang gawe konflik, spesial pembikin konflik. Gawe gaduh gawe onar ya gawe onar. Faqala Nabi bi'sal amal. Kelakuan kok cara bi'sal. Ngono sing pakar-pakar jin ngono. Ya niki intiap Futuhat Ilahiyah ya tentang ayat niki tentang. Ora mbok golek iki kitab merono nyalano. Gus piye ngono Qur'an. Kalau nak pulang kamane tak ilingi bapak niku suwayang bal mek umat terus ana wong awam terus muarung terus mecingkrang ra di dhuwit bapak seneng lha sampeyan ki gedhe kok kalah mek wong iku wong kok senenge ngono maksudnya mecingkrang ning warung ambek rokokan iki ngenteni nomor jare wong kompol bariku terus moro pandangan yo moro pandangan kan dhisik ra ono telepon to ngenteni bis malam liwat e nang brisok dijawab wong kok mulyane ngalah-ngalah kiai wis melarat ra di dhuwit sing dikhayal dhuwit gede wong kok mulyane terus bapak ngene kuwi umat Kanjeng Nabi ya muga-muga tuane tobat saiki akeh tobat saiki do tobat ora ngaji aku dhisik bapak sing loro itu wis dhisik tok SD mate lho Gus wis sak kumpul bot wis tobat mergo ora ono karena ada SBS tutup ora kok perkara
Sesumat sing kumat guys. Bi'sal amal, dewe Nabi kok bi'sal. Faqala ya Rasulullah, iki wis Islam. Dakni minal itab, minal atab. Mpun Nabi ojo senengane kok nyalahno, mpun ampun dipakas. Dadi nak jeneng yo karo elingno Nabi. Nah, fa inni mimman amana ma'anu. Zaman Nabi Nuh dadi nabi kula iman. Wa atabtu fi da'watihi. Iki kan nunjukne dhewe usul fikih. Ketika Nabi Nuh muni Rabbil tadzar alal ardi minal kafirin adayo. Jenengan Nabi model apa enak wong pasut-pasut entek. Debat ambek Nabi. Lha berarti ra iso ngaji. Mulane wa atabtu wala dayu. Kalau ora cocok ambek metodene Nabi Nuh kok keren. Terus fabaka wa abkani. Akhirnya padha nang iya wis ketun. Dadi lucu kan? Ya iki cerita ya ra usah. Jadi mau gue ada di kiai beberapa kitab iki sawangannya kenal jin niku. Wah. Terus ana wong keblodrok nganggepe iku wong kondang. Terus untuk order. Ya alhamdulillah no. Mpun aku lho niku kiai apian, mboten ngarah kula gugat mpun saune. Kula niku wis mpun munajat mbek pangeran. Ilmu ku ditolak ke Arab ya. Sementing mati Nabi, sementing aja digo kumat apa. Jadi jelas ya. Jadi zaman itu Nabi Nuh mun dikomplain ambek jin tertentu sing ra seneng model dakwah habisi no. Iku Nabi Nuh kan nate gadah donga maksud cara Jawa napa Rabbil tadzar alal ardi minal kafirina daya. Waqal wallahi inni laminan nadimin. Inunjukno melane syariat Nabi Nuh iku mansukh ning bab habisi. Buktine Nabi Nuh piyambak getun. Ya terus diriku cerita, aku sih debat mbek kula, dekne nangis terus dekne ngaku, aku dhewe keton. Kemudian sing dakwah ngedol iku ya muni ngono ha, gedol. Apa ya? Gedol. Kemudian sing ngedol-ngedol dakwah iku ya gedol. Tapi ora ngedol ya gedol kok ora suka-suka. Dadi sing ikhlas ya gedol kok ngene-ngene wae. Dilewati. Gedol ndi ge Mansur sing ikhlas sampe sing ngedol ya. Gedol ndi? Lho aku ikhlas makmur. Ojo contohnya aja aku. Loh, nek wong keramat ya ikhlas kan tetap makmur. Sing latihan ini. Sing latihan ikhlas kan malah diblus-blus sampai pangeran. Diuji sih oh. Diuji terus geton ikhlas terus overacting biasanya. Oh, contohnya aja wong keramat ya. Geton ndi men wong ikhlas mbek wong ngedol aku. Nah ning akhirate jelas geton sing ngadol lah wis jelas. Akhirat lho. Geton ndi geton? Sing ngadol, Gus. Ngadol ya? Ijma ya? Ya sembah lho aku ora ngomong. Lara. Ya ini mau cerita, ini tentang kitab. Sama nursa takoyo hadis sahih ta ora. Sing penting dibener ulama kowe kecangkeman temen. Yang jelas mulane dekne seneng ki maksud mek Kanjeng Nabi. Mergo cara dekne metodene cocok. Apa mah dikomi fa indah mulanya lamun cocok. Kula menangi Nabi Nuh, kula kritik carane dakwah habis kula kritik. Orang kula kritik dekne nangis. Terus jawab wallahi ini lamun nanti aku dhewe getun jen. Berarti soal hasil ku lucu debat. Cerita. Terus cerita tentang kita. Walaki itu Ibrahim wa amantu bih wa kuntu bainahu wa bainal ardi isrumiya fil manjanik wa kuntu ma'hu finnar. Ketika Nabi Ibrahim diuncalon yang geni, kula sing nampani. Sing ngancani sing nampani. Dia kan gak kepanas materine bodoh. Tenang aja. Kalau ada cocok di murid jin ya, kok nak dicemplungno geni ya, iku kan apa? Tampani. Nara di duit kon golek napa jadi terkenalin iki. Gak masalah. Mas ya. Iki langsung mantan. Pokoknya dinaiki lagi tanggalnya hari ngaji wajin. Ya kan kenalnya perkara ngaji jalan rabu. Terus wakuntu ma'a Yusuf itu ulkiya fi ghayabatil fil jub. Fasabatuhu ila qari. Jadi Nabi Yusuf dicemplungno dekne sing nampani. Pokoknya wong apel lah dia. Mulane pas mungkin jenenge sembrono bareng dekne dia Nabi Muhammad kan godene penggayane adu-adu. Terus diloroi ben Nabi. Kakuan kok ngono. Sele Nabi ojo delok saraku tok, aku yo di prestasi.
Oh, no ejen iki. Andene takoki lagi saiki gaya tanam apa? Kula tukang adu-adu. Nabi ngendikan biksal amat. Lakuan kok ngono. Nabi stop riyen Nabi. Aja delok salahku tok. Delokno apikku terus cerita apike. Berarti kan nyebut ABM terus ya rodok kaya iki. Randa. Kecuali makom wis makom wali. Iku soleh nyebut manakibu napa nafsi. Jadi ning Quran ana babu dzikri rajul manakiba nafsi. Wong oleh nyebut kelebihane awake, asal niate ora sombong. Nabi Sulaiman muni wa utina min kulli syai. Saya punya apa saja. Paham? Nabi Yusuf ketika kepengin dadi menteri ketahanan pangan muni ij'alni ala khazainil ard. Muni bi inni hafizun alim. Aku iku kena dipercaya. Jadi wong oleh nyebut kelebihane nak pancen layak. Jadi piye Mansur kudu ngomong, apa laku ya fase aku dibangun iku. Nah nek ngono malah wong dia ngaji sing ora fase. Jadi ya kadang wong kudu ngaku, ora apa-apa namanya. Apa ya kaya ngaku, aku asli Al-Jufri. Nah ana wong sing idia, napa? Idia. Jadi ngerti. Aku ahli tafsir. Nah, ono sing idia orang ngerti tafsir, tapi aja krana hadun si mau mengembalikan pada suatu sing hak, apa sing apa hak. Kok kabeh nggih profesional. Kok kabeh nabi yo ngaku keapiane. Ya sing terkenal saiki ya eling Nabi Yusuf muni inni hafizun alim. Semua nabi muni ngendikan inni lakum nasikhun amin. Nah, Nabi Sulaiman malah sing kuwi ya wa utina min kulli. Apa dunya ora duwe? Aku duwe kabeh. Bojoe kabare piro? Wah ketemu lagi, itu pengkhayal kabeh. Ulimna mantikot toiri wa utina mingkul rise. Oleh iku ya oleh wong mukro ngono ya, tapi ya sing nyata. Ya ora apa-apa men, aku mau balik tok panggung di sira tau tak ida-ida. Tahun ini mau kan? Makro di tau gitu. Itu inti. Bojoku bapak. Wani ngomong ning speaker. Bojone tok krungu perkara. Uyal. Tahu dia. Terus ora lama. Ya saat terusnya ya terus walhasil terus dene ketemu sekian nabi walaki itu Isa bin Maryam, terakhir nabi kan Isa bin Maryam, terakhir dibanding wong iki berarti nabi terakhir penuh Isa, terus terakhir paling terakhir nyata ketemu Rasulullah Muhammad. Nah ketika Nabi Isa ketemu mending ini faqala li in laqita Muhammadan faqra alaihi salam. Karena ketemu Nabi Muhammad engkau salamku ya. Jadi titip salam wis kunane kuno. Qala Anas faqala Nabi wa alaikas salam. Terus ya ham ma hajatuk, ham jenenge jin mau. Qal inna Musa alamani Taurat wa inna Isa alamanil Injil fa'alimni Al-Qur'an. Ternyata dekne niat ngaji. Ngeten lho, zaman gua ketemu Nabi Musa diulang Taurat, ketemu Nabi Isa diulang Injil. Saya ketemu jenengan ulang Quran. Tapi aja kon adu-adu iku kegiatan niku. Jadi ya aja ngaji tapi aja kon saleh nemen. Ya kaya toha ya kon nyampeno agama tapi aja kon ikhlas. Kon ikhlas ya tuntas wae. Maksudnya ikhlas di luar pidato, pas pidato yo profesi berjalan. Kulo nak maca hadis sifatnya Nabi qalilul mauna, alamate wong apik biaya iku sithik. Simpel. Ngaji ya sing ngene iki dampak, terus wong ora jelas-jelas kok ngarep ngene terus ngaji. Temu ning dalan yo ngaji. Ngaji kok larane ngono. Ya, tapi hadis itu hadis siar dene orang aku hadis sing iku. Siar iku rame ya. Rame iku ya rame iku butuh biaya. Ora apa-apa, cek ono golek-golekno cek ono. Terus qala Anasun fa'allamahun nabiyyu suratal waqiah wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat wa qul ya ayyuhal kafirun wa suratal ikhlas wal mu'awwidat. Jadi nek apalam Quran mbek mu iki tok berarti padha ambek. Ayo baleni waqiah ayo. Amma yatasaalun idza syamsu kuwirat qul ya ayyuhal kafirun. Nah saiki ikhlas sapal? Apa? Berarti mirip. Mu'awwidatan. Mulane apalane ditambahi ben manusa sak dhuwure. Sin. Napas iki berarti persis. Sin. Paham?
Kalau nu bolak-balik diceritani keluarga, saking keluargane bapak, terutama saking keluargane bapak, menyen kata sing ketemu alam-alam jin. Kulo ge kata lah, keluarga dia rata-rata tesih saged. Cuma ya ada alasan tertentu sing ndadekno jaga jarak secara politik ku jaga. Iya mau cerita kramate Mbah Mutamakin guys, riyen aji diterno ngeten-ngeten terus mulai sesuai cerita diceblok do piye terus di rumah iwak meladang ngene-ngene sampai kula sak keluarga mriki ora oleh mangan ikan tertentu jadi dhisik sing nulungi sinten Mbah Mutamakin. Kula nu gak ada kenangan nggih Mansur. Kula kan ngaji fikih teng sarang nggih pancen tenanan kula ngaji. Jan jarang mangan iwak niki. Wis jarang lucu-lucunan fikih mawon. Barang halal. Lho niku wis ketenan wah sembrono fikih. Tapi kula sedari awal wis tak kok buyut-buyut penaware opo? Penaware diwarai. Engko kowe nak kadung itu maca Fatihah. Waduh. Tak pikir kan saking fanatik kula fikih ngger halal yo halal ae ora usah ada akibat apa-apa. Tetep gak masuk akal kok gini. Tapi kan kula kan wong pinter lah, jadi sak penaware tak pelajar. Lha niku nyata, kula nu jan nyata nek. Lah kok petak kok wong yo isin, maksudnya iku kan iku urusanku beni wa bena. Usuli ya mbah-mbahku ya. Akhirnya tak waca sesuai protap. Dicukel ora kena maksud bareng sesuai protap coplok dhewe kok penak mboten. Tapi aku terus gak wani, maksudnya gak wani ku. Tapi kalau bangga tenan kan kalau kan tulisan nasab kadang kan mau ning tulisan tok. Nah kalau turunan Mbah Mutamakin kadang kan mau tulisan tok. Berarti ki nyata. Terdaftar ada apa? Iya maksud ya uji cobane ku nyata. Ya jadi kalau niku ya kusun lami lah pireng. Mbah di antara ya tapi nggak nasab Jawa, masih nasab Jawa ge lewat putri lewat topo kan buatan nasab sing fanatik lajer nopo lanang ya nasab Jawa lan. Jadi kalau kita nanti balelo jajal keliru, tapi tak warai nak kayak jajal gue sak penawari loh, ojo jajal kok. Iya, nak gue penawari. Ya lek penawar ya. Jadi kadang-kadang yo. Nah, iku yo seputar alam jin ku teng buyut-buyut ceritane semua jin ngene-ngene wae cerita-cerita ngoten. Ya ada beberapa durian sing nekuni niku ya alhamdulillah dadi derajate matur nuwun be pangeran. Ono sing ya macam-macam. Tapi kowe sementing dari ngaji teng mriki mboten ingkar terhadap alam napa jin. Piye-piye ku faktane nate ngaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu disahno Quran. Meskipun tafsir beda-beda apa nafaron minal jin itu ketemu bibat ninakhlin ketika Nabi dari Taif. Apa ya itu sudah jadi pola dakwahnya Nabi karena Allah tidak menyiapkan Rasul dari jin sehingga mereka harus ke kanjeng Nabi saat kepengen ngerti Quran. Nah, termasuk jin sing lawas. Lah iku menawa cek urip nggih Mansur monggo nak difatihai. Ngene dirayu ngene. Jenengan nanti kula bakas pas ngaos teng Jalalain Gus Pak. Itu kehormatan loh jenengan dibakas di forum Jalalain. Jalalain dan Sawi nak kurang dhuwur. Engko insyaallah dipethuk ya. Wong iki pethuk itu stiling. Oh telah. Lha kowe muni dakni minal itawa. Dan kowe aja men nyolah. Kira roh rasane zaman kiai zaman akhir. Wah, agak terus. Iya, gentenan kayak Nabi sinten Muhammad. Ya clear ya, wis roh to jin iki sing versi Quran versi hadis. Saiki jin versi khayalan dhewe-dhewe ku urusan dhewe. Aku gak melok. Oh, tenan iki Mansur sing santri pun ketemu jin maca surat jin, bareng kena angin buanter melayu. Aku kan nanti dibuteni dukun ora perkara ngalim ku mangkel aku kan luwih seneng dihormati mergo wong alim ora ana wong kejinan mbek dukune ora wedi bareng tak tiliki jine wedi jare dianggap aku ngetop di wah mateno wah darani sama-sama Jalalain nak kena dianggap Gus bae ujine wedi wah sembrono aduh yo kuwi ya didol sing gedhe akeh gak nih. Sabar. Wah, kayak sing gedhe. Dipayu ya. Allah Karim.
Pulau itu tenan gimana? Cara ora dididik bapak nyai zaman akhir sumpek. Wis bapak digenteng apa? Kalau di guru bangun bapak wis nganggep dunia wis bar. Nak cari bangun malah dewe ngene. Malah dunia rasa buat teliti. Mulai Nabi Adam sampai kiamat pangerane sitok. Ning ndi pangerane ya sitok. Darah modele bodoh. Modele bodoh mesti dunia coba. Nak kiri dikeploki kirimu, nak mulya ya ana sing hati di dunia wis modele bodoh sing gawe bodoh. Melarat kiai dinyak melarat. Sugih kak kecoba babon, kecoba macam-macam jenenge sugih. Iya, nabi wong yo cobane dihasuti. Nak mulya pola apa? Pola. Wis zaman melarat tak kepikiran dah babon rawa. Larang sugih we. Tukul kabeh. Semono iku sunatullah tenang adepi wae. Depi wae. Nak mbamon nyontokno orang ngono. Kowe zaman wong awam salaman mbek kiai seneng ra karuan. Bareng dadi kiai koyo saingan. Iya lagi Mansur zaman misalnya kowe ditetir alim roh batu cucup. Bareng padha kiai ini koyo rival. Lha iki niku sunatullah nek mati wae pengiran nggih donya ya ngono. Nyata. Biasa wae, Bang. Lah cara dawuh Bapak itu pangerane iku sitok. Mulai Nabi Adam sampai mulai sedurunge ana Nabi Adam sampai ila yaumil nihayatallah yo. Ning pangerane ya sitok, ning ndi ya darah model-modele padha. Sekolahane kono lho bingung ngaji, iku sekolahane kono. Lho kula ndek kanca penjaga kuburan iki Mansur. Kuburan Wali Songo. Tak takoki. Nak sing model ngono, iku model diusir bojo. Apa lho? Nah iku model diutang, Gus. Iku utange mau samene, nah iku samene lho. Dekne niteni nganti 5 dino iku samene, nak nganti seminggu samene. Nah iku model diusir bojo kok lho susahe nak duwe gak ngono. Sampai apal raine. Lah nak ziarah ke 10 menit itu normal Gus. Ziarah kubur ku sunnah itu normal. Nah nganti seminggu 2 minggu mangan pace terus alamat. Tak tantang lu ke teori anak percaya takok iki. Oh, ono pengalaman. Rata-rata bener lho Mansur. Lha sing jaga kan anak buahku kabeh ning ndi. Yo. Iki rayu utang, rayu dusir bojo, iki rayu roh dene. Gitu kok matur iki kan. Lagi tukang ngetero ya. Aduh. Lane cara bapak aku kan. Lane Sunan Bonang sumpah terus mlaku ning alun-alun. Mergo iku sing teko kadang-kadang iku. Lho kula nate lho diceritani Bapak. Ono wali ku tasawuf ketemu Sunan Bonang pas ning. Menawa ya jeda perkara. Kok ning kono iku ngono iki. Ya nak ziarah itu seberapa jam normal. Berarti hormat wali, you know? Tapi dino-dino itu takon. Aduh. Jadi raine ini tadi, ini berutang, ini babon, ini. Utang itu bisa nebak deh. Nak rai model ini Gus paling sekitar 10 juta. Tapi nak itu 200 sih Gus. Aduh ya, usul kita ini loh. Sanggup boleh nani. Allah karim. Ora kok Imam Syafi'i di buku keliru. Bukunya diobok, mulai bener. Tak ceritani Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i udah kenal lucu. Dia ini ngaji ilmu boy, termasuk ilmu filsafat, ilmu serat tubuh ya Mansur. Ilmu boy. Walhasil dia ini belajar cara saiki ku. Iya karakter. Belajar. Buku dibaca. Nak wong raine rene kelakuane ngene nak ono ngene. Walhasil lu ono wong sifate elek, tapi ora tak sebut nang kene ono sing seperti iku kok tersinggung. Ajane aku roh persise ku. Walhasil lu buta. Kalau ngaji kitab Imam Syafi'i kata al-Risalah ngeten. Nggih. Saya tak terangno soal detail. Kalau leren sinau kitab Imam Syafi'i jok nate ngipi ketemu Imam Syafi'i teng Qaulal Ka'bah terus ra dianggep sebar. Saya sinau sak kober ora serius. Ada serius. Kalau sinau ambek sing ngarang rong tau wis kang angkat jero.
Walhasil lu ono wong elek ge Mansur, ora perlu disebut sifate. Wah, dia ngerti lah. Mau rambute ngene mripate. Wah, wis wes. Pasti suatu saat terus dia kan dia sinau mulai neng Irak, neng Yaman, neng Mesir semua negara kan dibuaran. Barang dia neng perantauan, nginep neng wong si sifate iku. Jebule api aneh ra karuan. Kliru kabeh teorine. Dene digokno kamare lho, kamar sing digokno dramatis Mansur. Iku kamare putrine, nduk ge mirip, nduk iku ana tamu terhormat. Asy-Syafi'i Al-Muttalib dihormati. Digodhokno banyu. Terus meh kita pe diobong wis seminggu porong minggu kita kliru kita bikin. Ternyata iku wong apik. Bareng pas kita pe diobong dekne paham, jebule diuangkan. Jadi bareng Imam Syafi'i karepe pamit itu gratisan, mergo ketemu wong apik. Lho, bayar sih. Sarewangi anakku ora manggon kamar iku. Sarewangi didina iku aku ora kerja mergo ngrumat kowe. Akhire kita minggu disumpen bener. Ya kan bayar ya. Jebule persis sampai kitab iku. Medio obong ke Mansur perkarane. Iya, gak sesuai. Oh, colek. Provokator. Kasih. Penting ya. Oh, nah itu kayak wah. Jangan motor di tim lagi lah. Jadi mau ngaji ojo kagian ya, ngaji ojo kono bareng. Tapi kan tenan ya, kulo niku zaman dicek Joko. Cek Joko ya Joko tenan. Maksudnya iku yo isih roh apa? Nanti ketemu tiyang teng angkot, teng daerah Sidoarjo. Jan ning angkot. Tiyang iki Cina. Terus kulo langsung diampirno. Dihormati wis pol. Mending pertama ketemu. Tenggene perumahan elit. Ini jadi ngomong kan? Anda ini beda sama orang-orang itu beda. Suatu saat Anda ini jadi orang besar. Batinku. Tapi aku rapati kaget. Orang bener odene. Lah bener mbahku di mbahku wis ngomong ngono batin. Jadi aku ora kok. Ya maksudnya aku bener gumun. Biasa. Mulai Mbak Fatimah zaman Sugeng terus abe bapak Mbak Sam mulai riyen jen sebenarnya pinter putuku iki. Jadi kalau rapati kaget. Cuma kalau kok ngerti ya ngibatin. Tapi aku ya santai, kalau rakyat seneng duit, biasa lah. Kalau sini duit tanggap prospek yo. Sembrono yo, wadah-wadahno ayo. Ora bodoh kok di. Jadi masa pimek kita apa? Bareng pamit. Lalu kok pamit tok. Tetung kabeh. Diuangkan kabeh. Malah termasuk anaknya diusir ning ngarepe ku ya jarak ben regane lan tak rewangi. Anakku tak usir ben ra manggon kamar iku. Dramatis loh. Ben tarife dhuwur loh. Ora aku tadi Imam Syafi'i gak bojomu pisan usir kabeh. Bayar terus ditape dikekep. Masyaallah, itu bener. Medio opo perkara ini rasa sesuai apa? Teori. Jadi hari pertama itu mulai janggal bagi kita dulu. Ora. Jadi dia nanya jarak nginep sing sesuai definisiku. Jumlah api ada ra karuan. Jadi kita mukhalif ya lima fil waqi'. Ini orang pas sampai kenya. Hari kedua ketiga. Terus terakhir diputus lah diobong. Tapi waya terakhir apa? Pamit. Bayar. Jebule bayar. Api aneh dihitung kabeh godhokno banyu dihitung musir anake. Dihitung. Akhirnya kita ditutup nih lebok rangsel, masya Allah tope kita diambungi. Jawa terkenal ya, orang Jawa malah ngerti. Ini meripat juling, meripat opo, ngono apa? Terus rasa diterus, malah tuh endin. Oh, bocah adon. Harus yang bener nih. Ngaji Imam Syafi'i ning alam gaib ngono lho ngaji. Kok dukun dadi aduh.
Kok ketemu jin ngaku imam. Ah, serai-rai jelas repot kabeh koyo ngandani kowe wae. Wes terus naya iki bab jin mampun rampung nggih. Versi Quran, versi hadis. Lah nek jin versimu urusanmu dhewe. Awalam ya rono ta ora ngerti sapa ngake ya alamu ora ngerti sapa ngake mungkirul ba'si. Tegese ngomong sing ngingkari anane ba'as. Orang ngerti atau orang mikir anna wa ing satu wa ta'ala iku alladzi dat atau alladzi tegese dat khalaqa kang gawe sapa ladzi as-samawati wal ardh. Walam ya'yalan ora kerepotan sapa ladzi bi khalqihinna kelawan gawe samal ardh. Lam ya'jas tegese utawa lam ya'jis tegese ora apes sapa Allah andu sanging khalqu. Ora ana iku bi qadirin landat sing kuwasa khabaru anna wasitatan tabano bal fa uba fi ing bi qadirin ya anal kalam kurun satune kalam fi kuwati alisawu bi qadirin padha karo ayat utawa ngendikan alisawu bi qadirin. Jadi kamane ngeten kowe iku misale bar mindah watu ke gunung rak ngos-ngosan bar iku krungu kabar ning rumah sakit lho Allah nggih langit bumi ngono kaya ngono dasate ora ana kabar Allah iku kesel jenenge walam ya di khalqihin. Mulane kan yo ora ana kabar Allah kesal terus istirahat terus jeda. Lan Yahudi mangkelno pangeran mergo darani Setu iku hari istirahat. Kok Allah nggih langit bumi ku 6 dina terus dina Setu iku Allah kesal terus leren. Mulane terus pangeran tersinggung. Wong kok darani cara dat kok darani apa kesel. Mulane terus kita nglawan teori-teori sing mungkin dihembusno setan. Kita lawan wiridan-wiridan sing diwaos Kiai Mansur subhanallah bihamdi adada khalqi. Mergo tadi khayal kita ini tetap mengarah mendukung setan. Ya saya ulang lagi, khayal kita itu mengarah dukung apa? Setan. Kalau gawe langit bumi koyo ngono normal iku ya kesel. Utawa ora terkendali. Ora terkendali ngene iki misale delok iwak lele utawa iwak apa. Kelahirannya kan ribuan ya Mas. Wis ribuan semua dari anak-anaknya itu ono sistem sarafe. Ya ono sistem elemen. Kadang-kadang kan khayal kita mosok nganti ruwete ngene Allah pirsa. Nglahirno wong filsafat sing jenis kafir, yaiku darane Allah la ya'lamul juz'iyat. Paham nggih? Temulane wong iku kadang-kadang bener koyo kowe ngene iki ora tau mikir mangan wareg glegeken, yo mangan wareg glegeken rokokan. Bariku terus bakas babon bopo pokoke daripada kowe diskusi filsafat terus ragu ning Allah sing pirsa ya'lamul juz'iyat. Jadi fase kemene iki wis terusno ya. Tapi ngene-ngene wae. Aja fase sing zina, sing nyolong, sing ngene-ngene iki lho, sing ra jelas ini lho. Ya ngaji ya kok. Ya ngaji. Mergo ruwet. Lho kula bolak-balik zaman suri tamu tentang filsafat. Pak, saya ini sudah lama sholat, tapi setelah saya belajar filsafat, saya kadang tidak sholat. Kenapa? Sampai saya tahu Tuhan itu siapa. Sebelum itu saya tidak mau sholat. Yang kadang kan jenis kiai yang tersinggung. Aku kiai suwi di bodoni wong atas malah beneran pangeran butuh kowe kira salat. Susah malah kepikiran. Pangeran malah beneran. Ya karena orang-orang seperti itu memang harus ada at-takabbur ala mutakabbiru sedekah. Terus saya kepikiran. Saya itu sekian kiai yang saya soani, biasanya tersinggung. Kok jenengan ndak? Lah masalah apa ganggu pangeran? Masa dunia ora salat kabeh tenang. Malah beneran, nak sholat tuh malah jalannya aneh-aneh swarga macam-macam. Sholat arang-arangnya jalannya swarga, Mbak. Malah beneran, kalau orang sholat swarga nganggur. Akhirnya sebenarnya kepikiran deh. Bang Dino, apa saya sholat lagi? Kan, saya ngangkon sopo. Pangeran sama orang-orang kue, gue pangeran. Kok gue mati, pangeran tetap pangeran. Lek kaya mate, wis ora ono urusanmu ning langane pangeran, ora ning tanganem dhewe. Mulane alamati ulama ku pinter hujah. Mergo dhisik Sayyidina Ali sering diparani wong ngono. Saiki ulama udah ora iso hujah. Yo kagak atul. Lha Sayyidina Ali tau diparani tiyang ngeten ya. Lha logikane masuk akal. Ya Ali, jangan-jangan kan ketemu wong ateis ya semua apa saja dilakukan, maksiat apapun dilakukan. Jenenge dekne tanpa agama. Ketemu Sayyidina Ali, aja koyo kiai sopan nyeritakno bulet. Kiai sopan bingung wong nggih Mansur. Ana kiai banget sopane nyeritakno Abu Jahal. Faqala Abu Jahal ya Rasulullah. Abu Jahal bilang ya Rasulullah. Harus dari sing ngaji. Abu Jahal sopan. Kiai saking sopane muni Muhammad gak dinyali. Padahal nyeritakno Abu Jahal. Abu Jahal bilang ya Rasulullah. Saking sopane iki. Mergo dene ra nyali muni wahai Muhammad.
Dari kiai sing alim piye bujal dadi ndek akon. Dadi ngaji mek kiai sopan yo repot. Ya ribet ya. Podo diceritane. Tadi ya. Wali. Diparani cerita teng ya mboten saking kula itu. Ya Ali, jangan-jangan ya kok aku mau ceritane ya Amirul Mukminin. Iki wong ra bener sing ngomongi. Ya Ali. Mbok rewangi bekar-beker serang ngeduwi babon, ngeduwi khamr, ngeduwi maksiat. Jangan-jangan yang kamu lakukan itu salah. Jebule sause wong mati udah ada apa? Ra enak aku apa wis tau tak lakon. Jadi Sayyidina Ali jawabnya lucu. Dikadalane kula Ta'ala kan ra kandel. Kula Rasulullah ya ora ngandel. Ada dekne. Jawab Sayyidina Ali itu. Jika yang kamu katakan benar, apa? Jika yang kamu katakan itu benar, takhallastu wa takhallasta. Jika akhirat itu udah ada apa-apa, orang mati selesai. Sebenarnya yang selamat tidak hanya Anda, saya pun ikut selamat. Tapi jika yang saya yakin itu benar, takhallastu wa halakta. Ketika Rasulullah wafat, itu separuh sahabat hampir mayoritas, ya Rasulullah kita semua ingin kita dulu yang meninggal karena engkau begitu penting. Maka jangan meninggal dulu, kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal itu gak apa-apa, tapi kalau engkau penting jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat, tidak seperti itu. Saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal. Biar Allah menyaksikan saya kama usaddikuhu hayyan usaddikuhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup. Dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super. Jika ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kai usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan. Supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah SAW. Tetap mereka ini. Jangan kayak setan. Setan itu kurang ajar betul kalau iblis itu. Masyhur itu. Iblis itu nangis-nangis dengan Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa. Sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kama sali syaitani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafu wa rabbal alamin karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa karena tahu Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa ya kalim Allah, saya ini makhluk, saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah sama Allah. Karena Musa kekasihnya, ya Allah, iblis punya ingin tobat, tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke, dia bisa tobat asal mau sujud di makamnya Nabi Adam. Karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa, alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah, iblis gak tahu aslinya terus. Asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu hayyan. Oh zaman urip aku ora gelem, pomene wis mati. Oh dasar setan itu. Zaman urip aku ora gelem wis mati kok kon sujud. Kumat maksudnya terus ya sudah terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang sudah tidak mungkin lagi karena nggak ada Nabi Musa. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau, iman sama beliau, tasdik sama beliau, sebagaimana tasdik zaman
sudut. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Cung aku nak uripku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan bisa. Terus sudah fa inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Berhubung saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah. Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa mengajarkan kamu as-sunan wa syara'i'. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah, kalau kamu baik, saya muji Allah. Kalau kamu buruk, saya mintakan ampun kepada guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat, beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama al-malail a'la, sehingga mendoakan apa? Nah terus kata Sayyid Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kala. Terus kata Sayyid Muhammad, hadza li amati syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat. Apalagi hadza Rasulullah sayyidul syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir amatus syuhada yang umum saja berstatus hidup, tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, maka status beliau pasti hayyun la yamut, pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfaq, sangat sayang kepada kita, sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita, sampai nangis-nangis minta hak syafaat, maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu, supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Jadi ini cerita ya, cerita sudut-sudut mana. Fikih itu penting sekali. Kata Sayyid Ali yang Shahibu Simtid Durar itu, wabihi qiwamus syariah, yang bisa mengawal syariat itu hanya fikih. Fikih itu ya kalau yang paling gampang untuk kita misalnya punya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul ya. Tapi yang faham betul, mesti faham itu ngelotok setengah hafal. Jangan bawa kitabnya tok, sementing sekian semester terus selesai. Itu sama-sama dosa, itu dosanya ya dosa, mahasiswanya juga dosa. Karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata nggak bisa, itu kan mendingan ndak sarjana agama. Itu saya tak cerita sama Kiai Roba, itu ada fatwa kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut ya penyanyi ya dai, entah itu hakikat entah majas tidak tahu. Itu kiai itu fatwanya lucu, kalau kamu datangi dia pas main dangdut masih saya beri izin, tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang kan santrinya jadi eskal, ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya ternyata sirinya begini.
Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji, kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk, tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikrar kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM, terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja, sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahli. Ya akan memaknai kalimat-kalimat yang sering Anda baca ketika sholat. Di sholat saat ada i'tidal ngendikan apa? Rabbana lakal hamdu, ayo dibaca, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sama nani secara tradisi pesantren, Rabbana do pangeran kita, laka iku kaduwe panjenengan alhamdulillah segala puji. Engkau punya segala puji. Mil'us samawati, yang pujian itu memenuhi langit. Tentu langit itu penuh dengan pujian. Semua malaikat bertasbih, bertahmid. Karena malaikat tidak ada yang kerja di pabrik, itu tasbih terus gitu. Gak ada yang nyari uang, gak ada yang cari won ya. Kalau di sini nggak kiainya aja nyari uang. Terusannya apa? Wamilul ardi, dan pujian itu memenuhi bumi. Korea termasuk bumi Allah apa enggak? Jadi saya sudah menduga suatu saat Korea itu ya penuh dengan pujian. Dan ini betul. Siapa yang ngira kalau di bumi Korea ada yang hafal lagu Sakduna itu? Itu lagu kesayangan guru kita semua, Kiai Haji Maimun Zubair. Gak ada yang ngira. Siapa yang ngira kalau di sini ada ngaji seperti ini? Di Rusia juga sama. Uni Soviet itu negara ateis, tapi lama-lama pecah karena glasnost itu dan perestroika itu. Kemudian menjadi pecahan-pecahan negara Muslim. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya, semuanya menjadi negara apa? Muslim. Karena dari awal lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan pujian itu pasti memenuhi langit juga memenuhi bumi. Kalau Anda baca itu di Indonesia mungkin wajar, di Indonesia banyak acara-acara seperti ini. Tapi kalau di Korea ternyata benar. Dan anda ini kalian semua termasuk pembuktian benarnya wamilul ardi. Keren kan sampean? Oh keren sekali, bukan sekedar keren sekali. Makanya saya jarang diundang pengajian mau tapi diundang di Korea mau. Tapi saya ada niat datang undangan, memang saya ingin datang. Jadi ya karena itu ini bentuk penghormatan saya. Untuk penghormatan saya bahwa pada akhirnya benar-benar lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi Anda tidak perlu pesimis, dulu Indonesia juga seperti itu. Banyak Buddha, Hindu, macam-macam ateisme. Kemudian berkatnya para ulama sekarang jadi negara yang mayoritas Muslim. Korea, barokahnya orang-orang kedonyan seperti ini banyak Islam itu. Gak apa-apa. Karena sebagian agama Islam, sebagian sejarah ditulis di bawah pedagang-pedagang Gujarat. Kira-kira orang Gujarat ke Indonesia dulu yang namanya pedagang cari apa? Uang. Tapi namanya orang Islam, hatinya tetap adanya tauhid. Nyari uang ya tetap sambil dakwah. Kalau yang ke Korea langsung kiai mungkin tidak seramai ini Islam. Karena kalau kiai datang langsung dicurigai jadi misionaris, jadi ribet malah. Tapi kalau sampean nggak ada yang curiga. Namanya pekerja saja nyari uang. Dan itu memang fakta. Cuma kadang ya sadar terus ya bagus lah seperti itu. Gak apa-apa. Maksud saya ini saya memberi support, memberi tasjek bahwa Allah itu luar biasa. Jadi kalau ingin menyebarkan agamanya macam-macam. Kadang kiai tidak bisa mengislamkan orang, itu anak-anak mahasiswa pacaran itu banyak yang pacarnya itu masuk Islam. Tapi sampean jangan bilang pacaran halal ya, tidak pernah. Tapi Allah kalau menghendaki memberi hidayah itu jalannya macam-macam. Ada yang lewat kerja. Coba yang bayangkan ada tahlilan di Korea itu semua kiai tidak pernah bayangkan. Tapi setelah banyak pekerja di sini kemudian mereka insaf,
atau sedang insaf tidak tahu ini. Sampai kapan insafnya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini hebat. Ini apa? Hebat. Tahu-tahu ya seperti ini. Makanya iman saja Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Masih ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, zat yang tidak terbatasi. Maka pujian di langit dan bumi ini masih kurang. Masih ada apa saja yang nanti akan dipenuhi oleh pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan pujian kepada Engkau ya Allah akan memenuhi semua ruangan yang Engkau kehendaki. Mungkin suatu saat negara-negara yang sekarang yang paling minim Islam itu di Amerika Selatan, kayak di Argentina dan sebagainya. Nanti suatu saat juga penuh dengan pujian karena tetap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Saya di Jogja setiap akhir ngaji saya ajarin wiridan. Mungkin wiridan ini tidak asing bagi jenengan karena sering saya baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Bahwa kita memuji Allah itu adada khalqi, sesuai jumlah makhluk Allah. Semua makhluk Allah meskipun kelihatannya mengecewakan, ini semuanya memuji sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kita kecewa, kadang kita tidak cocok. Coba barokahnya Anda ini agak-agak kecewa gitu dengan Indonesia karena enggak menyediakan lapangan kerja untuk Anda. Tapi ya enggak kecewa-kecewa amat ya, agak-agak saja. Karena Anda tetap semua mencintai Indonesia. Gara-gara agak-agak kecewa cari negara lain. Akhirnya di Korea, ada yang di Jerman, ada di Inggris. Tapi bawaan pernah ngaji di musola, Islam ini ke bawah. Sehingga karena Islam ini ke bawah, tahu-tahu ada komunitas yang memikirkan Islam. Umumnya orang mikir Islam itu ya bikin masjid. Kalau di Korea unik, nyewa apa? Nyewa gedung untuk masjid. Itu kalau diceritakan di Indonesia aneh. Ini masjid sewaan. Masjid. Tapi kalau di sini lazim karena kalau beli mahal ya cukup sewa. Saya tidak tahu kalau dalam terminologi agama tempat Anda sujud ini nanti jadi saksi di akhirat. Itu yang permanen apa yang sewaan tidak tahu. Jadi nanti bumi ini tanya, ya saya ya Allah pernah dipakai sujud, tapi setelah 1 tahun nggak kuat menambah lagi. Makanya saya dukung tadi yang ada gerakan masjid apa. Sebenarnya permanen nggak permanen itu tetap bagus, ada usah memaksakan. Yang jelas saya sudah ikut nyumbang lelang tadi, dan saya berharap uang itu benar-benar untuk masjid. Kalau untuk takmirnya juga nggak apa-apa, yang penting untuk menghidupi masjid. Saya juga termasuk kiai yang nggak suka kalau hukum itu terlalu fanatik. Misalnya uang ini untuk masjid, kemudian imamnya diterlantarkan karena alasannya ini untuk masjid. Imam kan tidak masjid. Nah ini kalau imamnya nggak diservis kemudian mutung terus pulang ke Indonesia. Ini jadi masalah. Tapi saya juga agak suka kalau ada negara gitu. Betul-betul saya tidak suka yang imamnya itu terlalu diservis. Ini buruk sekali kan. Pernah ada anekdot, ini anekdot tapi nyata. Ada negara yang sangat sehat ya, Islamnya sangat sehat. Itu imamnya 1 bulan tuh digaji 70 juta. Kira-kira 70 juta dibagi 1 hari berapa? 5 sholat ya? 5 kali 30 berapa? Kira-kira saja 150. Berarti per sholat dapat berapa ya? Kira-kira kan biasa potong gaji kalau berapa kira-kira? Singkat cerita, si kiai dari luar negeri tadi cerita apa Indonesia? Kiainya miskin-miskin, datang ke masjid kan kadang pakai ontel, adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri kadang. Itu nasib orang-orang Sragen dan Salatiga sebagian. Itu yang lapor karena mereka itu. Kalau Rembang insya Allah enggak. Tapi ada semuanya Salatiga, sebagian begitu. Itu yang cerita kiainya, bukan ini bukan hoax. Memang kiainya cerita nasib kiai di Salatiga Gus katanya. Itu digojlok, tapi tetap sholat. Sehingga cerita orang tadi cerita, imamnya di sana naiknya Mercy, muadzinnya pakai BMW. Itu tetangga sebelah Indonesia banyak yang fasilitas imam seperti itu. Karena gajinya sampai 70 juta. Setelah dia cerita bangga karena negaranya mengapresiasi imam sholat, sama Kiai Indonesia dia omongin gini, makanya kamu sholat terus, takut potong gaji ya. Gitu. Itu kagetnya bukan main dia. Dikira itu satu sifat kelebihan negaranya, ternyata buruk sekali karena imam sholat karena takut potongan gaji.
Akhirnya ke Indonesia bangga, alhamdulillah kita sholat tanpa gaji gitu. Dan tetap sholat. Keren mana yang digaji sama Anda? Ini yang di atas ini banyak calon imam itu. Tidak keren mana imam yang digaji sama Anda? Keren yang enggak. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, keren mana jamaah yang peduli imamnya sama yang enggak peduli? Jadi jawabannya harus tetap seperti itu. Imamnya keren yang ikhlas, tapi jamaahnya keren yang peduli imamnya. Jelas ini ya fatwa saya ya. Gimana? Imamnya baik yang ikhlas, tapi jamaahnya baik yang peduli nasibnya. Tapi sekali imam dari awal gak ikhlas itu harus di PHK. Itu bahaya bagi agama kalau awalnya sudah ada ikhlas. Karena nanti setelah habis subuh terus dihitung, wong setahu saya sholat terus kok kenapa gajinya tinggal segini? Ya setahu saya sholat terus kok gajinya tinggal segini. Terus nanti takmirnya bilang kemarin duhur Pak Yai tidak ngimamin, kemarin asar tidak ngimamin. Terus dihitung, bisa enggak agama akan berjalan seperti itu? Enggak kan? Ya makanya pertanyaannya tadi, suka atau punya imam ikhlas? Suka, tapi imamnya juga suka kalau jamaahnya peduli. Ini penting saya utarakan karena agama itu beda. Agama ini diurus oleh Allah Subhanahu. Jadi kita mengerahkan pemikiran itu bukan karena kita akan menyelamatkan agama ini, tidak. Agama ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kayak apa Uni Soviet kuatnya itu. Mengkooptasi supaya orang semuanya ateis, semuanya komunis. Itu 100 tahun Uni Soviet begitu. Tapi orang-orang Uzbek, Ceknya, Tajikistan tetap ngajari anak-anaknya tauhid. Itu ada yang cerita itu sampai mengajarkan tauhid itu di bawah tanah, di basement. Tapi Allah menghendaki Rusia itu Uni Soviet jatuh. Ketika jatuh, negara-negara ini langsung menjadi negara Islam, yaitu Uzbek, Tajikistan, Ceknya. Mungkin gak mereka langsung menjadi negara Islam, andai kan saat menjadi Uni Soviet benar-benar menjadi ateis. Gak mungkin kan? Karena saat dikooptasi Uni Soviet, akidah mereka tetap tauhid, cuma gak berani muncul. Artinya apa? Uni Soviet gak bisa menghabisi Islam. Kurang kerennya Uni Soviet zaman itu, bisa gak menghabisi Islam? Gak bisa. Donald Trump dulu termasuk Islamfobia, tapi setelah dia anti-Islam malah orang Amerika demo supaya memperhatikan Islam. Nggak bisa. Makanya Korea pun nggak bisa menghabisi Islam. Kalau sampean menghabisi Islam sendiri bisa, karena terus nggak mau sholat, nggak mau zakat itu sampai. Tapi sampean toh yang Islamnya habis, Islam tetap baik-baik saja. Makanya ini penting saya utarakan supaya kamu pede bahwa agama ini pernah dibawa orang yang pedagang. Ya soal ada sebagian pendakwah yang ikhlas ya banyak, tapi sejarah yang gampang kita lihat adalah Islam itu dibawa oleh apa? Pedagang Gujarat, pedagang India. Nggak apa-apa, sejarah itu meskipun sebagian menentang nggak apa-apa, tapi sejarah itu tetap ada. Pasti sebagiannya memang seperti itu, dan itu tidak masalah. Saya ulang lagi, itu tidak masalah. Coba dulu pemain bola kalau di Inggris itu kalau mau sholat susahnya bukan main. Apalagi kalau mau puasa. Kalau di sini kerja puasa katanya mati lu kalau apa? Puasa. Kalau mau sholat katanya dicari mana ini berhalanya kok. Kata orang-orang ateis kan gitu, dicarikan patungnya. Kali ini sholat kok gak ada patungnya, ini gimana ini? Ya ngalamin gitu. Tapi Allah Maha Kuasa. Banyak investor mana itu Dubai atau Qatar yang tertarik investasi di dunia bola. Kayak Sulaiman Al-Fahim makanya beli Manchester City. Itu sekarang pelatihnya negara orang sholat gak berani, bahkan di tengah stadion dibangunkan masjid. Kalau sampean daftar jadi muadzin bisa. Apa nyanyi Sakduna di sana juga bisa. Dulu Aljazair bencinya bukan main. Apa Perancis sama orang Islam itu bencinya bukan main. Barokahnya Zidane pemain bola dan juara dunia, terus Zidane turunan